Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali di kelas belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi barisan dan deret dari subtes penalaran matematika. Oke, nah sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini diberi kemudahan dan juga kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Nah, jadi selamat datang buat teman-teman di komunitas belajar. Di komunitas ini kita mewadahi untuk persiapan adik-adik calon mahasiswa baru dalam meraih perguruan tinggi PTN impian ya. Jadi di komunitas belajar ini selain belajar persiapan UTBK, juga kemarin kan udah belajar TKA gitu ya. Nah, oke, di sini ada yang join, ada Reta Adelia. Halo Reta, selamat malam. Oke, ya sambil menunggu teman-teman yang lain bisa ini ya, sambil disimak juga dan disiapkan alat belajarnya. Oke, halo. Nah, jadi untuk malam hari ini kita akan belajar apa nih? Kita akan belajar tentang barisan dan deret, tapi fokusnya di penalaran matematika ya. Nah, di dalam subtes UTBK itu kan ada 7 subtes, termasuk salah satunya penalaran matematika. Nah, penalaran matematika itu subtes yang berfokus bagaimana kita memecahkan permasalahan yang disajikan di dalam teks itu berupa soal cerita dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal barisan dan deret ya di penalaran matematika seperti yang sudah kakak berikan di pretest kemarin ya, pretest kelasnya, kita harus tahu dulu nih konsep-konsep dasarnya gitu. Nah, kita review sejenak terkait rumus-rumus yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama dari barisan dan deret itu ada barisan aritmatika. Nah, teman-teman udah tahu ya, barisan aritmatika itu contohnya kayak 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Nah, di sini barisan aritmatika dia memiliki beda yang tetap gitu ya. Nah, jadi kalau 2 ke 5 dia kan ditambah 3 ya kan. 5 ke 8 tambah 3, 8 ke 11 tambah 3, 11 ke 14 tambah 3, dan seterusnya. Nah, artinya di dalam barisan aritmatika ini bedanya atau B itu sama dengan 3. Kemudian untuk A1 atau suku pertama ya kan. Nah, di sini bukan A1 ya. A gitu ya. Untuk A atau suku pertama itu 2 ya kan. Nah, suku pertama yaitu suku yang berada di urutan pertama dalam suatu barisan. Nah, jadi dari konsep seperti ini untuk mencari rumus suku ke N atau suku ke N itu rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali bedanya gitu. Nah, jadi rumus ini digunakan untuk apa? Untuk mencari, misalkan di sini ditanyakan suku ke-10 ya. Nah, suku ke-10 dari barisan ini berapa? Berarti A-nya itu suku pertamanya 2 ditambah N-nya 10 dikurangi 1, bedanya yaitu 3. Nah, kita hitung 2 ditambah 9 kali 3, 2 ditambah 27 yaitu 29. Nah, artinya dari barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya, suku ke-10 yaitu nilainya 29. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk mencari rumus suku ke N, itu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali bedanya gitu. Oke, nah berikutnya kita lanjut lagi. Untuk mencari beda. Nah, untuk mencari beda, beda itu rumusnya adalah suku ke N dikurangi suku ke N-1 atau satu suku sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mengambil suku keempat misalkan ya. Nah, di sini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, kelima, dan seterusnya. Berarti kalau kita ambil suku keempat, kita kurangi dengan suku ketiga.
Nah, yaitu suku keempatnya 11, kurangi suku ketiganya 8, yaitu 3. Nah, berarti untuk mencari beda, itu rumusnya adalah kita ambil salah satu suku dikurangi dengan satu suku sebelumnya. Seperti itu. Oke, kita dapat bedanya 3 ya, sudah sesuai. Nah, selain itu ada rumus apa lagi? Ada rumus jumlah n suku pertama. Nah, maksudnya jumlah n suku pertama, di sini kita mencari penjumlahan dari beberapa suku ya yang diminta gitu ya. Oke, di sini kakak tuliskan dulu untuk rumusnya. Rumus jumlah n suku pertama. Nah, atau yang kita kenal namanya Sn. Sn itu rumusnya adalah n per 2 dikali A ditambah UN. Nah, atau tadi kan UN itu ada rumus sendiri ya kan. UN itu sama dengan A plus N min 1 dikali beda. Yaitu kita bisa memisalkan Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah N min 1 kali B. Atau 2A ditambah N min 1 dikali beda. Jadi ada dua rumus ya. Rumus pertama seperti ini atau rumus kedua yang seperti ini. Nah, ini apakah beda? Tidak, ini sama saja ya. Kita boleh pakai. Kalau yang ini tuh kita harus mencari suku terakhirnya dulu atau suku ke N-nya. Tapi kalau yang kedua kita tidak perlu mencari suku ke N, tapi kita bisa menghitung dari suku pertama dan juga bedanya gitu. Nah, maksudnya SN itu seperti apa? Misalkan nih, ini kan ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Misalkan S3. Nah, S3 itu maksudnya suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga. Nah, jadi 2 tambah 5 tambah 8, yaitu 15. Misalkan S5. Nah, S5 itu berarti suku pertama tambah suku kedua sampai tambah suku kelima gitu. Jadi nilainya berapa? Nah, jadi SN itu seperti itu. SN atau jumlah N suku pertama gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau mencari jumlah 10 suku pertama, misalkan itu ya. Jumlah 10 suku pertama dari barisan ini. Nah, berarti S10. Rumusnya gimana? Sn sama dengan N per 2, 10 dibagi 2, dikali 2A. 2 dikali A-nya itu suku pertamanya 2, ditambah 10 kurangi 1, bedanya 3. Yaitu 5 dikali 4 ditambah 9 kali 3, 27. Yaitu 5 dikali 31. Oke, 5 kali 30 150 berarti 155. Nah, jadi di sini untuk penjumlahan atau jumlah 10 suku dari barisan ini, ya kan, U1 tambah U2 sampai tambah U10 itu nilainya 155. Oke, jadi begitu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari barisan aritmatika sebelum kita lanjut mereview barisan geometri gitu ya. Oke, gimana dari Reta Adelia tentang barisan aritmatika ada yang masih belum dipahami? Oke, sudah aman ya. Nah, kalau begitu kita lanjut lagi. Di sini ada yang namanya barisan geometri. Barisan geometri dia apa ya, berupa rasio gitu atau perkalian. Kalau aritmatika dia itu berupa penjumlahan atau pengurangan. Bedanya bisa plus 3, plus 5, bisa bedanya min 2, min 3 dan seterusnya. Tapi kalau geometri dia itu berupa perkalian kayak gini nih. 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya. 3 kali 6, 3 kali 2 maksudnya yaitu 6, 6 kali 2, 12 kali 2 dan seterusnya. Artinya rasionya atau R-nya itu nilainya 2. Kemudian untuk A atau suku pertamanya yaitu 3, ya kan? Nah, di sini untuk rumus UN-nya bagaimana? UN-nya
sama dengan A dikali R pangkat N-1 gitu. Nah, jadi kalau geometri A dikali R pangkat N-1. Misal mau mencari suku ke 10, berarti 3 dikali rasionya 2 pangkat 10 kurangi 1. Atau 3 dikali 2 pangkat 9. Nah, nanti tinggal dicari aja 2 pangkat 9 berapa dikali 3 gitu ya. Jadi dapat U10-nya berapa gitu. Kemudian kalau misalkan Sn jumlah N suku pertama dari geometri. Nah, kalau jumlah N suku pertama atau Sn dari geometri itu dibedakan menjadi dua macam gitu. Jadi ada berdasarkan rasionya lebih dari satu atau kurang dari satu, atau dia rasionya berada di antara -1 sampai 1 gitu. Nah, bedanya bagaimana? Karena di sini rasionya lebih dari satu, ya kan? Maka yang kita pakai rasionya yang di depan gitu ya. Jadi kalau misal mau kita mencari jumlah 10 suku pertama dari barisan ini ya kan. Nah, itu berapa? S10 sama dengan A-nya itu suku pertama 3 dikali rasionya tadi berapa? Rasionya 2. 2 pangkat 10 kurangi 1 per 2 kurangi 1. Nah, jadi nanti tinggal dicari saja ya. Oke. Kalau begitu coba kita hitung ya. 2 pangkat 9. Kalau 2 pangkat 5 itu 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7, 128. 2 pangkat 8, 256. Kali 2 berarti 512 ya. Ini 512. Berarti di sini 3 kali 512 kurangi 1 per 1. 3 dikali 511. Yaitu 1533. Nah, jadi begitu ya. Kalau bedanya dari barisan aritmatika dia berupa penjumlahan dan pengurangan, tapi kalau barisan dan deret dari geometri dia berupa perkalian atau rasionya gitu ya. Gitu. Terus kalau pakai ini bedanya gimana rumusnya? Gini aja, ini kan kurangi 1 ya. Nah, kalau misalkan rasionya lebih dari 1 pakai yang di atas, tapi kalau rasionya kurang dari 1, contohnya misalkan rasionya setengah. Nah, setengah kalau dikurangi 1 kan minus ya, ini nggak boleh ya, berarti 1 dikurangi setengah. Jadi dia pakai yang kedua gitu rumusnya. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman. Kita harus paham dulu konsep dari barisan dan deret, barisan aritmatika dan juga geometri. Begitu. Oke, nah sekarang kita akan membahas latihan soal yang sudah kakak berikan ya di pretest kemarin. Oke, nah tapi kalau tipe soal yang kayak gini, dia kan soalnya cerita. Nah itu masuknya di penalaran matematika. Nah di sini kakak mengambil referensi dari soal asli UTBK 2025. Nah terdapat 64 kotak yang diberi nomor mulai dari 1 sampai 64. Kotak-kotak tersebut diisi kelereng warna merah dan putih dengan aturan kotak mulai dari nomor 1 sampai nomor 64 diisi kelereng merah sejumlah ganjil. Dimulai dari satu kelereng secara berurutan. Oke, berarti kita membayangkan ada kotak ya. Ada kotak di sini, ini kotak pertama. Kemudian ini kotak kedua. Kemudian kotak ketiga sampai kotak nomor 64 gitu. Nah, berikutnya kotak-kotaknya akan diisi kelereng warna merah dan warna putih. Aturannya, kotak mulai dari nomor 1 sampai nomor 64 diisi kelereng merah sejumlah ganjil. Nah, artinya kita mengisi nomor 1, 2, 3, seterusnya itu sejumlah ganjil dimulai dari satu kelereng secara berurutan. Nah, berarti di sini mulai dari satu kelereng, kemudian ganjil itu 3 ya kan, 3 kelereng, kemudian 5 kelereng, dan seterusnya gitu. Nah, berarti kalau kelereng merah ini 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, jadi di sini
kita udah dapat polanya. Sebaliknya, kotak nomor 64 sampai nomor 1 diisi dengan kelereng putih, bedanya 3, dimulai dari satu kelereng secara berurutan. Oke. Nah, dia itu nomor 64 dulu sampai nomor 1. Diisi kelereng putih. Nah, ini misalkan kelereng putih, bedanya 3, dimulai dari satu kelereng. Oke. Ini dari satu dulu, yang warna putih ya. Warna putih, dimulai dari satu, kemudian bedanya 3. Berarti di sini 4. Nah, dan seterusnya. Jika UN menyatakan banyak kelereng putih pada kotak nomor N, UN-nya berapa? Nah, untuk rumus UN, itu rumusnya adalah A ditambah N-1 dikali bedanya. Jadi, pola dari kelereng putih, yaitu dari 1, 4, ya kan? Ini kan min 3 berarti ini min 3, kemudian ini min 3, yaitu 7 dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, di sini kita harus mencari tahu terlebih dahulu UN-nya itu misalkan U64 ya kan. Artinya kotak 64. Kotak 64 sama dengan A ditambah N-nya 64 dikurangi 1, bedanya yaitu min 3 gitu ya. Dari 64, kemudian 63, kemudian 62, dan seterusnya ya. Sampai 1. 1 ini sama dengan A gitu. Nah, berarti bedanya min 3. Kemudian U64 itu nilainya 1. Kita mencari A terlebih dahulu. A ditambah 63 dikali min 3, yaitu min 63 dikali 3, 189. Jadinya A sama dengan 1 ditambah 189, yaitu 190. Jadi kita tahu bahwa nilai A-nya adalah 190. Berikutnya kita substitusi kembali ya rumus ke dalam rumus UN. UN sama dengan A-nya itu 190 ditambah N-1, bedanya min 3. Sama dengan 190, N dikali min 3, min 3N, min 1 kali min 3 yaitu plus 3. Sehingga kita mendapatkan 190 tambah 3, 193 dikurangi 3N. Nah, jadi dapat nih untuk pola-polanya ya. Polanya adalah 193 dikurangi 3N dengan nilai N-nya itu dari 1, 2, sampai 64 gitu. Jadi kalau kita mau mencari jumlah kelereng putih pada kotak 64, cukup N-nya diganti 64 gitu ya. Kalau misal kita mencari kotak kelereng putih pada nomor 1, cukup kita ganti N-nya dengan 1. Seperti itu. Nanti dapat nilainya berapa gitu ya, kelereng putihnya. Oke. Jadi untuk pembahasan soal pertama seperti itu. Sampai di sini sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Oke, dari Reta sudah aman ya, belum ada ya. Oke, masih nyambung ya. Nah, ciri khasnya dari penalaran matematika itu apa ya? Biasanya disajikan satu teks atau satu cerita itu untuk beberapa soal gitu. Nah, tipe kedua di dalam UTBK itu ada soal benar salah. Jadi kita harus mencari tiap pernyataannya ini apakah bernilai benar atau bernilai salah gitu. Oke, tadi kan kita udah dapat ya untuk kelereng merah itu dari 1, 3, 5, seterusnya ganjil gitu ya. Dia itu ganjil. Nah, kemudian kalau yang putih itu titik-titik, 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 kemudian 7, 4, 1 ya kan. Dengan polanya UN sama dengan 193 min 3N ya. Ini pola dari kelereng putih. Nah, sekarang
banyak kelereng pada kotak nomor 64 adalah 128. Nah, kelereng pada kotak nomor 64, misalkan ini nomor pertama ya. Nomor pertama, artinya kita cari dulu kelereng merah pada kotak nomor 64 itu berapa, ya kan? Artinya kita mencari U64-nya pakai rumus UN-nya. UN sama dengan A-nya di sini 1 ditambah N-1, bedanya yaitu 2 ya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. Artinya bedanya 2. Sehingga 1 ditambah 2N-2 yaitu 2N-1. Nah, untuk rumus pola dari kelereng merah, polanya itu adalah UN sama dengan 2N-1. Oke, kita dapat ya, untuk kelereng merah, polanya itu 2N-1. Nah, jadi untuk mencari jumlah kelereng merah di kotak 64, yaitu 2 kali 64 dikurangi 1, 128 kurangi 1, nilainya 127. Nah, berikutnya kita cari juga kelereng putih, ya kan? Kalau kelereng putih pada kotak nomor 64, U64 sama dengan 193 dikurangi 3 dikali 64. Nah, jadi kita cari 193 dikurangi 3 dikali 64, yaitu 1. Nah, berarti totalnya 127 ditambah 1, yaitu 128. Artinya, banyak kelereng pada kotak nomor 64, yaitu 128. Seperti itu. Jadi kan dalam satu kotak ada kelereng merah dan kelereng putih gitu. Jadi kita harus cari masing-masing. Kemudian untuk yang kedua banyak kelereng putih pada kotak nomor 4. Oke, berarti kita tinggal pakai pola dari kelereng putih ya, yaitu U4 sama dengan 193 dikurangi 3 dikali 4, yaitu 193 kurangi 12, yaitu nilainya 181. Nah, jadi jawabannya benar juga. Kemudian untuk soal yang ketiga, selisih kelereng merah dan putih pada kotak nomor 11 adalah 140. Oke, ini juga sama, kita mencari dulu jumlah dari kelereng putih dan kelereng merah ya di kotak nomor 11. Oke, kita mulai dari kelereng merah. Kelereng merah, kotak nomor 11, berarti pakai pola dari kelereng merah. Ya kan, yang ganjil ini polanya U11 sama dengan 2 kali 11 dikurangi 1, yaitu 21. Kemudian kalau kita mencari kelereng putih pada kotak nomor 11, yaitu U11 sama dengan 193 kurangi 3 kali 11. 193 kurangi 33 yaitu 160. Nah, berarti selisihnya 160 dikurangi 21 yaitu 139. Maka jawabannya salah ya. Sehingga jawaban yang benar yaitu benar-benar salah atau opsi yang B. Seperti itu. Nah, gimana? Dari teman-teman, untuk pembahasan soal nomor 2, Rea dan Uswa, ada yang mau ditanyakan? Oke, Rea masih aman ya. Nah, ini Uswa baru bergabung, gimana? Ada yang bingung gitu terkait materi barisan dan deret?
Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita bahas soal berikutnya, soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga masih dengan cerita yang sama ya. Oke, lanjut Kak. Siap-siap. Nah, di sini untuk soal berikutnya, jumlah kelereng dari kotak nomor 1 sampai kotak nomor 4. Nah, teman-teman ingat gak ini? Ini pakai rumus apa nih? Jumlah kelereng dari kotak nomor 1 sampai kotak nomor 4. Nah, dijumlahkan itu namanya S4 ya. Kita pakai rumus SN. Kita pakai rumus SN. Rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali beda. Nah, jadi pakai ini rumusnya ya. Oke, nah berikutnya kita cari terlebih dahulu untuk kelereng yang warna merah. Kelereng warna merah polanya itu bentar, tadi kelereng merah itu dari 1, 3, 5 dan seterusnya gitu ya. 1, 3, 5 dan seterusnya. Artinya SN sama dengan S4 ya. S4 sama dengan 4 per 2 dikali 2 kali A-nya 1 suku pertama ditambah 4 kurangi 1 bedanya yaitu 2. 2 dikali 2 ditambah 2, 3 kali 2, 6. 2 kali 8 yaitu 16. Nah, jadi untuk jumlah kelereng merah dari kotak pertama sampai kotak keempat yaitu 16. Nah, berikutnya kita cari juga untuk eh, kelereng putih ya. Nah, kelereng putih kan kita belum tahu ya. Pertamanya tadi berapa gitu. Dia polanya UN sama dengan 193 dikurangi 3N. Kalau misal U1 berarti 193 dikurangi 3 kali 1 yaitu 190. Artinya seperti ini 190 kemudian 187, 184 dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk bedanya min 3 suku pertamanya 190. Berarti untuk S4 dari kelereng putih 4 per 2 dikali 2 dikali 190 ditambah 4 kurangi 1 bedanya min 3. Yaitu 2 dikali 380 ditambah 3 kali min 3 yaitu min 9. Jadi 2 dikali 371 ya. Nah, 2 dikali 371 yaitu 742. Nah, sehingga totalnya adalah 16 ditambah 742. Nilainya adalah 758. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C. Begitu teman-teman. Oke, jadi kalau misal di soal jumlah kelereng dari kotak nomor 1 sampai nomor 4. Nah, berarti itu pakai rumus SN ya. Kalau S4 jadi U1 tambah U2 sampai U4 gitu. Oke, jadi begitu untuk pembahasan soal nomor 3 ini. Kemudian kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal nomor 4, terdapat 64 kotak sama ya soalnya. Jika setiap kotak mulai dari kotak nomor 1 diisi kelereng hijau sejumlah genap. Oke, nah ini ada tambahan baru ya. Jadi ada kotak ya. Ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, sampai kotak ke 64 gitu ya. Nah, sekarang selain bola apa? Selain kelereng merah itu ada tambahan kelereng hijau. Kelereng hijau itu sejumlah genap, dimulai dari 2 kelereng secara berurutan. Oke, berarti 2, 4 dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk yang hijau dia itu 2, 4, 6,
dan seterusnya. Jadi bedanya adalah 2, A-nya yaitu 2. Kemudian ditanya jumlah kelereng pada kotak nomor 5 sampai nomor 7. Nah, kalau kayak gini gimana? Kita cari dulu ya. Cari untuk suku kelima. Nah, suku kelimanya itu merah berapa, putih berapa, gitu ya. Kita cari merah. Merahnya itu 2n-1. 2 kali 5 kurangi 1 yaitu 10 kurangi 1 nilainya 9. Kemudian kalau yang putih 193 dikurangi 3n yaitu 3 kali 5 yaitu 193 kurangi 15 yaitu 178. Kemudian kalau yang hijau dia pakai pola ya, kita cari polanya UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, UN sama dengan 2 ditambah N-1 dikali bedanya 2 yaitu 2 ditambah 2n-2, UN-nya adalah 2n. Nah, jadi untuk pola dari kelereng hijau yaitu 2n, jadinya 2 dikali 5 yaitu 10. Nah, di sini kita tambahkan nih totalnya ya kan, ditambah 9 tambah 178 ditambah 10 yaitu 197. Oke, nah berikutnya kita cari suku ke-6. Kalau suku ke-6 ini kan sampai nomor 7 ya, berarti suku ke-6 kalau yang merah, merah itu kan ganjil ya. Merah itu ganjil berarti tambah 2. 2 kali 6 kurangi 1, 12 kurangi 1 yaitu 11. Nah ini kan benar ya, tambah 2 nih. Kemudian putihnya itu 193 kurangi 3 kali 6 yaitu 193 kurangi 18 170 193 kurangi 18 yaitu 175. Oke, kemudian kalau yang hijau 2 dikali 6 yaitu 12, kita tambahkan hasilnya 198. Nah, dari sini aja udah kelihatan nih ya kan, dia bedanya 1. Nah, artinya suku ketujuhnya merahnya itu 9, 11, berarti ganjilnya 13, kemudian putihnya 178, dikurangi 3, 175, dikurangi 3, berarti 172. Kemudian untuk yang hijau, hijaunya itu 2 kali 7 yaitu 14. Berarti kalau di total ya, di total itu menjadi 199. Nah, berarti total keseluruhan U5 ditambah U6 ditambah U7 yaitu 197 ditambah 198 ditambah 199 jumlahnya adalah 594. Nah, jadi dapat nih jawabannya adalah yang E, 594. Jadi begitu teman-teman. Untuk mengerjakan soal yang seperti ini ya. Kalau kayak gitu nggak bisa pakai rumus SN, Kak. Nggak bisa. SN itu harus dimulai dari suku pertama. Namanya kan SN itu jumlah N suku pertama gitu ya. Ada kata pertamanya. Jadi kalau misalkan S5, oh berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 gitu. Kan kalau kayak gini kan dia kondisional. Suku kelima ditambah suku keenam ditambah suku ketujuh gitu ya. Nah, tapi kalau misal tetap mau pakai SN pun juga bisa. Caranya gimana? Gini. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6 ditambah U7. Kita pengen U5 sampai U7 aja. Artinya kita cari dulu S7. Dari sini ke sini nih S7-nya, ya kan? Kemudian dikurangi dengan S4.
Nah, itu sama aja dengan U5 ditambah U6 ditambah U7. Ini juga bisa. Kalau misalkan kalian tetap ingin mencari ya, ingin mencari ini, cari dulu S7-nya, total keseluruhannya berapa. Habis itu cari juga S4-nya. Karena kita ingin mencari U5 tambah U6 tambah U7 gitu. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini itu kan agak lama ya kalau kita cari seperti itu. Karena kan ada 3 macam dalam satu kota. Kecuali cuma satu macam aja. Nah, kalau cuma satu macam aja, misalkan kayak kelereng merah semuanya ya. Nah, ya udah, pakai ini itu lebih mudah gitu. Seperti itu ya. Oke. Bagaimana dari jawaban Rea ya? Dari jawaban Rea ada yang masih ini feedback, ada feedback dari kamu? Oke Kak, paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terus kita lanjut lagi. Soal berikutnya, kita tinggal 3 soal lagi ya. Kalau dari Uswa bagaimana? Aman? Sebelum kita lanjut ke soal cerita yang baru. Oke, kita lanjut lagi. Di soal berikutnya, ya sip. Di soal berikutnya, kota A merupakan kota yang terletak di tepian pantai, namun dikelilingi oleh bukit yang tinggi. Berikut adalah tabel suhu udara kota A pada tiap ketinggian wilayahnya. Suhu di kota A akan turun dengan nilai yang tetap. Nah ini ya, kata kuncinya adalah suhu di kota A akan turun dengan nilai yang tetap. Nilai yang tetap artinya dia menggunakan aritmatika atau geometri. Nah, tapi dilihat dulu turun artinya minus, ya kan? Artinya di sini pakai aritmatika. Seiring tingginya letak kota yang diukur dari permukaan laut, berapa perbandingan suhu udara di ketinggian 800 meter dengan 1200 meter gitu. Nah, di sini ada ketinggian 100. Nah, kita misalkan U1. U1 ketinggian 100 itu 32. U2 30. U3 28. U4 26. U5 24. U6 22 dan seterusnya. Ini U6 ya. Oke. Nah, jadi kita dapat ya 32, 30, kemudian 28, 26, 24, 22 dan seterusnya. 32 ke 30 min 2, min 2, min 2, min 2, min 2 dan seterusnya. Artinya A-nya suku pertamanya yaitu 32, bedanya yaitu min 2. Sekarang kita ingin mencari perbandingan suhu udara di ketinggian 800, artinya suku ke-8 itu ketinggian 800 meter, nilainya berapa? Kemudian suku ke-12 yaitu 1200 meter, nilainya berapa? Gitu ya. Nah, jadi U8 banding ya, banding dengan U12. U8 ini kita pakai UN. Rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Nah, kita cari dulu ya rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Jadi kalau suku ke-8 berarti A ditambah 8 kurangi 1 dikali B. Ini A ditambah 12 kurangi 1 dikali B. A-nya itu 32 ditambah 7 dikali min 2 per 32 ditambah 12, 11 ya. 11 dikali min 2. 32 dikurangi 14 per 32 dikurangi 22. 32 dikurangi 14 yaitu 18 per 32 kurangi 22 yaitu 10. Nah, ini kita sederhanakan sama-sama bagi 2 yaitu 9 per 5. 9 banding 5. Nah, jadi 9 ini untuk suhu udara ketinggian 800 meter, 5 ini untuk perbandingan suhu udara di ketinggian 1200 meter. Jadi jawabannya 9 per 5 atau 9 dibagi 5.
Gitu ya. Sudah selesai. Nah, jadi bagaimana caranya Kak nanti kalau di soal kita mengetahui apakah ini masuk ke materi barisan dan deret atau materi yang lain. Nah, kita baca dulu. Temukan clue-cluenya ya kan. Kalau oh ternyata di sini dilihat di tabel kok dia berpola gitu ya, 32, 30, 28 dan seterusnya. Kemudian kita cek bedanya, ternyata bedanya tetap yaitu min 2. Nah, berarti pakainya apa kalau penjumlahan pengurangan? Pakainya aritmatika. Seperti itu. Nah, gimana? Bisa kan ya? Bisa teman-teman kan? Dipahami kan? Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Bisa, sip ya. Nah, untuk mengerjakan soal UTBK, meskipun nanti apa ya, rata-rata pengerjaan kan satu soal 1 menit ya. Nah, tapi kalau kita mengerjakan soal UTBK itu ya nanti apa ya, tiap soalnya tentunya punya kesulitan yang berbeda-beda. Ada soal yang lebih susah sehingga agak lama ngerjainnya. Jadi apa ya, kita harus rajin berlatih gitu, rajin latihan soal, banyakin coba soal-soal dengan variasi soal yang berbeda ya kan, nantinya akan membiasakan diri kita gitu untuk mengerjakan soal dengan cepat gitu ya teman-teman, tipsnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, tinggal 2 soal lagi ya. Nah, kemudian ada visualisasi data ya. Di sini ada visualisasi data diagram batang. Data laba sebuah perusahaan dalam 5 tahun terakhir ditunjukkan oleh diagram di bawah. Diasumsikan laju pertumbuhan laba perusahaan tersebut adalah konstan. Nah, kata kuncinya adalah konstan. Tadi kan tetap gitu ya. Tetap konstan itu sama, artinya dia akan memiliki beda atau rasio yang sama gitu ya. Laba perusahaan tersebut pada tahun 2025 diperkirakan sebesar berapa miliar? Oke, kalau kita perhatikan, misalkan di sini suku pertama di tahun 2019, suku kedua 2020, suku ketiga 2021, suku keempat 2022, suku kelima 2023. Nah, di sini katanya tuh lonjakannya konstan. Nah, artinya akan selalu tetap. Misalkan misalkan plus 20, oh berarti ini 100, ini 120 dan seterusnya. Itu misal ya. Nah, tapi kita harus cari tahu dulu. Kita harus cari tahu dulu dia bedanya berapa sih gitu ya, naiknya berapa gitu. Oke, caranya gimana? 80, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, 130. Nah, tapi kan rumus beda itu B sama dengan UN min 1. Artinya kalau kita ambil suku kelima, kita kurangi dengan satu suku sebelumnya, suku keempat. Tapi suku keempatnya nggak diketahui. Nah, itu gimana? Kalau misalkan kita pakai suku kedua, dikurangi suku pertama, suku keduanya tapi nggak diketahui. Nah, jadi ada rumus beda atau selisih yang lain. Selain rumus beda tersebut, beda sama dengan UN min 1 ya kan, atau satu suku sebelumnya. Nah, ada yang namanya rumus beda, UP dikurangi UQ dibagi P dikurangi Q. Nah, maksudnya ini apa? Dia digunakan kalau yang diketahui, nilai yang diketahui dari suku yang tidak berurutan. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi kan kita coba cari bedanya ya. Bedanya suku kelima yang diketahui dikurangi suku pertama. Tapi jangan lupa kita bagi dengan 5 kurangi 1 karena dia itu tidak berurutan gitu ya. Oke, nah sebenarnya sama implementasinya. Kalau misalkan kita pakai suku kelima kurangi suku keempat per 5 dikurangi 4. Nah 5 kurangi 4 itu kan 1 ya. Nah jadi kalau dibagi 1 kan bakal tetap jadi kayak gini. Nah sebenarnya implementasinya sama ya gitu. Jadi tipsnya, kalau di soal nanti yang diketahui nilai dari suku yang tidak berurutan, pakai rumus seperti ini. Oke, berikutnya suku kelima itu 130, suku ke satu 80 per 4. 130 kurangi 80 yaitu 50 dibagi 4.
50 dibagi 2, 25 dibagi 2. Oke, berarti 12,5. Artinya bedanya itu 12,5 tambah 12,5 tambah 12,5 tambah 12,5 dan seterusnya. Jadi udah ketemu bedanya 12,5. Artinya kalau kita mau mencari 2025 ini di suku keberapa? 2023 suku ke-5. Kemudian 2024 suku ke-6. Nah, berarti ini suku ke-7 ya, 2025. Nah, di sini nih. Oke, berarti kita cari aja suku ke-7 pakai rumus UN. UN UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Suku ke-7 sama dengan A-nya itu suku pertama yaitu 80 ditambah 7 kurangi 1 bedanya 12,5 yaitu 80 ditambah 6 dikali 12,5. 4 kali 12,5 itu 50 kalau tambah 25 berarti 75 ya. Berarti 75, 6 kali 12,5 itu 75, jadi 80 tambah 75 yaitu 155. Nah, ternyata laba perusahaan tersebut pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 155 miliar rupiah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, begitu teman-teman. Gimana? Jadi kalau yang diajarin di sekolah kan mencari rumus beda atau selisih itu kan kayak satu suku sebelumnya gitu ya. Nah, jadi ada rumus beda yang lain kalau misalkan yang diketahui tidak berurutan. Oke. Ini ada Jeremias Albrian ya yang baru bergabung. Oke, selamat datang Jeremias. Bagaimana teman-teman? Dari Rea, Uswa, dan juga Jeremy sudah paham atau sudah mengetahui rumus beda yang lain atau baru tahu gitu? Kalau suku yang diketahui, yang suku 5 dan suku ketiga sama saja Kak rumusnya? Iya, sama saja. Nah, misalkan suku kelima diketahui, suku ketiga diketahui. Berarti bedanya suku kelima kurangi suku ketiga dibagi 5 kurangi 3. Nah, jadi tetap aja kalau dia nggak berurutan, tetap kita bagi dengan hasil pengurangannya ya, dari M-nya gitu. Oke, bagaimana Rea? Bisa dipahami? Oke Kak, paham. Oke, betul ya. Kemudian kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Nah, di sini soal terakhir ada beberapa soal ya. Oke, kita coba ini misalkan 1, 2, 3. Oke, terus kita lanjut. Untuk pernyataan pertama, di sini jumlah laba perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 lebih besar dari 2 kali. Oke. Nah, berarti kita hitung dulu ya. Tadi kan 80, kemudian tambah 12,5 ya kan? Berapa? Kemudian tambah 12,5 berapa? Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Suku kelimanya itu 130, suku keenam, suku ketujuhnya tadi 155. Oke, kemudian kita cari nih untuk yang pertama 2020 ya. 2020 itu suku keberapa? Satu, dua, suku kedua ya. 2020 itu suku kedua, kemudian 2021 itu suku ketiga, kemudian 2022 itu suku keempat. Katanya di sini jumlah laba dari suku kedua ditambah suku ketiga itu lebih besar dari 2 kali suku keempat. Apakah benar ya kan? Kita coba cari tahu dulu. Ini berarti 92,5 ya kan? Kemudian ditambah 12,5 berarti 80 ditambah 25 ya, yaitu 105 gitu. Nah, berarti di sini 92,5 ditambah 105 itu lebih besar dari 2 kali, kalau ini 117,5 ya kan.
2 kali 117,5. Oke, kita hitung dulu. 92,5 ditambah 105, yaitu 197,5 lebih besar dari 2 kali 117,5, yaitu 235. Apakah benar lebih besar? Jelas salah ya. Dia itu harusnya lebih kecil, bukan lebih besar gitu. Oke, kemudian yang kedua, jumlah laba tahun 2021, 2022, dan 2023 adalah 2 kali laba perusahaan tersebut pada tahun 2022. Nah, katanya suku kedua ya, bukan ya, 2021 itu suku ketiga, suku ketiga ditambah suku keempat ditambah suku kelima itu sama dengan ya, adalah itu sama dengan 2 kali suku keempat. Nah, katanya seperti itu. Oke, berarti suku ketiganya 105 ditambah suku keempatnya 117,5 ditambah suku kelimanya 130, katanya 2 kali 117,5, yaitu 235. Oke, kita hitung dulu ya. 105 ditambah 117,5 ditambah 130, yaitu 352,5. Nah, tentu jawabannya salah ya. Nah, dia jawabannya salah. Kemudian kita lanjut lagi.